Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan Wali Songo Indonesia disingkat PWI dan Laskar Sabilillah disingkat LS atau PWI LS telah sukses melaksanakan atau menyelenggarakan rapat kerja nasional Rakernas ke-1 di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum di Kampung Santri Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan kita akan simak apa rekomendasi PWI LS untuk MUI dan pemerintah Republik Indonesia. Rekomendasi Rakernas pertama Perjuangan Wali Songo Indonesia PWI Laskar Sabilillah tahun 2024. Judulnya memakai kata usulan dan rekomendasi, tapi isi narasi-narasinya saya lihat itu lebih pada memerintah, menuntut atau mendesak pihak MUI dan pemerintah agar memenuhi keinginan mereka. Kalau menurut KBBI, kata usulan dan rekomendasi itu artinya menyarankan, bisa juga pengajuan atau permintaan dan semisalnya. Jadi hemat saya, mestinya itu menggunakan kata himbauan atau tuntutan atau apalah ya yang sesuai dengan isi narasi-narasinya. Kepada pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yang pertama, mendesak MUI melakukan kajian dan ijtima ulama untuk menolak dan membatalkan seluruh penisbatan klan Ba'alwi para habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendesak MUI melakukan kajian dan bikin ijtima ulama yang menolak dan membatalkan nasab habaib. Ya, namanya juga menyuruh ya. Jadi harus sesuai dengan kemauan si penyuruh. Beda halnya kalau mengajukan atau menyarankan. Ya terserah nanti bagaimana MUI merespon. Dan bagaimana nanti misalnya MUI mengkaji nasab habaib, tinggal tunggu hasilnya bagaimana. Itu kalau mengajukan dan menyarankan atau menyarankan. Cuma masalahnya mereka mengajak MUI diskusi masalah nasab habaib saja itu belum pernah. Kok ini langsung main menyuruh-nyuruh saja untuk membatalkan nasab habaib? Lucu memang ya. Mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa yang hak atas penisbatan Rabithah Alawiyah atau RA bahwa klan Ba'alwi atau para habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengeluarkan fatwa ajaran-ajaran sesatnya. Setelah mendesak lalu mendorong pihak MUI untuk mengeluarkan fatwa yang hak. Tapi yang hak menurut mereka yaitu Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Itu yang hak menurut mereka. Ya terserahlah. Kemudian kalau ada ajaran-ajaran dari kalangan habaib yang dianggap sesat, ya lampirkan atau laporkan apa saja ajaran yang dianggap sesat. Nanti kan oleh MUI itu bisa dikaji dan kemudian diputuskan bagaimana, apakah memang benar-benar sesat atau malah tidak. Tapi lucunya Mama Gufron yang sudah jelas dinyatakan sesat oleh MUI kok tetap mereka ikuti, malah disanjung-sanjung tidak mengindahkan sikap MUI terhadap Mama Gufron. Yang ketiga, mendesak Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Sivitas Akademika Keislaman untuk melakukan kajian ilmiah tentang Ba'alwi dengan para habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba introspeksi diri dulu ya. Apa ketika Pak Imad bikin tulisan yang diklaim tesis ilmiah itu, yang dengan tesis tersebut dia membatalkan nasab habaib, itu apa sudah melibatkan para Sivitas Akademika untuk mengkaji bersama tulisannya itu? Sedangkan faktanya, sebelum tulisan itu oleh Ki Imad dikampanyekan ke publik, tulisan yang diklaim tesis itu sama sekali tidak pernah didiskusikan dan dikaji bersama dengan para Sivitas Akademika Muslim. Parahnya lagi, ketika diajak diskusi dan diajak dikaji bersama oleh pihak-pihak yang berkompeten di bidang yang berkaitan dengan tulisannya, malah tidak pernah datang. Masa begini masih pede membawa-bawa istilah akademis? Selanjutnya, rekomendasi kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang pertama, menjamin kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, tidak ada satupun pihak manapun dan atau siapapun melakukan tekanan dan larangan terhadap dakwah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWI LS dimanapun dan kapanpun di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Rekomendasi untuk pemerintah. Padahal selama ini menurut saya tidak ada pihak yang menekan dan melarang-larang mereka untuk melakukan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, dan kegiatan kemanusiaan kalau memang murni demi hal itu. Sedangkan yang kemarin-kemarin ada kelompok-kelompok masyarakat yang menghalangi acara-acara mereka itu karena berdasarkan fakta di lapangan bahwa narasi-narasi yang mereka orasikan itu hanya lebih pada mencela nasab orang lain, memprovokasi masyarakat untuk membenci habaib dan lain sebagainya yang bernuansa fitnah dan memecah belah persatuan.
Jadi itu yang berusaha ditekan dan dihalangi oleh masyarakat. Ya kalau murni soal keagamaan, sosial, dan kemanusiaan, saya pikir kelompok-kelompok masyarakat itu akan oke-oke saja menyikapi pergerakan kalian atau orasi-orasi kalian dan tidak akan menolak kalian. Justru kelompok kalian yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya melarang-larang dan memboikot para habaib untuk mengisi acara-acara keagamaan. Terakhir kemarin itu di Banyuwangi ya. Walaupun faktanya mereka tidak jadi untuk melakukan pengusiran terhadap Habib Syekh. Mendesak kepada pemerintah untuk melakukan tindakan hukum terhadap kelompok, organisasi, perorangan, khususnya para habaib yang melakukan pembelokan sejarah bangsa Indonesia. Jadi kelompok manapun atau siapapun yang melakukan pembelokan sejarah bangsa Indonesia itu harus ditindak secara hukum. Tapi khususnya para habaib ya. Kenapa harus habaib yang dikhususkan? Ya tapi terserah ya. Ya monggo laporkan saja siapa yang melakukan pembelokan sejarah, sertakan bukti-bukti dan data-data pendukungnya. Selama ini yang saya lihat kan cuma narasi-narasi tuduhan yang di-up di media sosial, gak pernah ada kelanjutan ke pihak yang berwenang mengurusi hal-hal yang mereka permasalahkan itu. Bahasanya siapapun ya yang membelokkan sejarah, berarti termasuk Mbah Gufron yang dulu pernah menulis kalau Syekh Nawawi Banten itu terlibat dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Yang padahal menurut sejarah yang sudah diketahui dan yang sudah masyhur, tidak ada penyebutan Syekh Nawawi Banten ikut terlibat dalam pendirian NU secara langsung maupun tidak langsung. Ini juga harus diperhatikan oleh kelompok pembatal nasab. Kalau murni untuk meluruskan sejarah atau memperjuangkan sejarah bangsa atau Nahdlatul Ulama, kan seperti itu harusnya. Ketiga, mendesak pemerintah melalui perangkat hukum melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan provokasi, merendahkan harkat dan martabat pemerintah yang sah. Oke, saya sepakat. Kan sudah ada pasalnya semua itu. Ya makanya itu tadi, laporkan siapapun yang melakukan provokasi dan siapapun yang merendahkan pemerintah itu laporkan. Tapi jangan cuma fokus ke habaib saja. Ya kalau kalangan Habib saja yang dipermasalahkan, itu namanya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Pancasila dan agama. Keempat, mendesak pemerintah melalui perangkat hukum yang ada melakukan tindakan hukum yang keras dan tegas terhadap pihak manapun, baik pribadi maupun organisasi yang melakukan pemalsuan makam-makam. Soal yang katanya pemalsuan makam-makam, ya laporkan juga, jangan cuma dibuat konten. Dan jangan lupa tabayun dulu ke pihak yang dituduh. Kalian ini kan pihak penuduh, yang selama ini gak ada dari kalian yang bertabayun secara langsung pada oknum yang kalian tuduh. Katanya ngaku warga Nahdliyin, tapi kok sepertinya tidak mau membudayakan atau melestarikan budaya tabayun yang sudah diajarkan oleh NU. Aturannya kan si penuduh lah yang wajib mendatangkan bukti. Jadi tunjukkan bukti-bukti kalau misalnya oknum A memalsukan makam ini, oknum B memalsukan makam itu, kan ini yang harus dilakukan oleh kalian. Yang kelima, mendesak pemerintah melalui perangkat pertahanan dan keamanan untuk melakukan pengamanan dan menjaga kenyamanan dalam kegiatan keagamaan dan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWI LS di seluruh Indonesia dalam upaya menegakkan atau menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saya setuju-setuju saja. Yang penting murni kegiatan keagamaan, murni untuk kegiatan keagamaan dan kemanusiaan. Tidak disusupi dengan narasi-narasi mencela nasab orang lain, tidak war-war memframing kelompok tertentu dengan framing yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bahkan tidak bernarasi yang bisa jatuh pada fitnah dan provokasi yang akhirnya bisa membuat kisruh di masyarakat. Kan katanya untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, mendorong pemerintah untuk memberikan keamanan dan menjamin kebebasan dalam upaya kajian ilmiah tentang nasab di seluruh kampus atau sivitas akademika dan pesantren di seluruh Indonesia. Saya juga sepakat soal ini, asal yang benar-benar paham mengenai masalah yang dibahas. Kalau orang yang tidak paham ya jangan dilibatkan. Contoh, nggak paham ilmu nasab tapi bicara soal nasab, atau pahamnya hanya dalam bidang pakan ikan tapi dilibatkan atau ikutan berbicara soal nasab dan DNA, bahkan sampai membatalkan nasab orang, membatalkan nasab orang. Yang ketujuh, mendorong dan mendukung pemerintah dalam upaya mencegah kelompok maupun organisasi yang terindikasi terpapar paham radikalisme dan pembelokan ideologi negara Pancasila. Betul.
termasuk kelompok kalian ya, yang sering secara radikal bernarasi yang menghabisi karakter Habib-Habib dan klan Ba'alawi secara umum. Sampai bernarasi mau memboikot, bahkan mau mengusir Habaib, juga menghina kiai-kiai yang menyatakan Habaib keturunan Rasulullah, yang meyakini kalau Habaib keturunan Rasulullah. Mau diganyang, mau ditabrak. Ini apa? Malah justru kalian sendiri yang menunjukkan kalau kalian itu kelompok yang radikal. Kedelapan, mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang mewajibkan tes DNA kepada mereka yang mengaku zuriyah Nabi SAW, khususnya yang sudah dilakukan oleh klan Ba'alawi. Jadi semuanya yang mengaku keturunan Rasulullah itu wajib tes DNA gitu kan? Berarti juga yang mengaku keturunan Nabi dari jalur Wali Songo itu juga harus dites DNA semua, satu persatu. Ingat, satu persatu ya. Semuanya sudah dites DNA, baik dari Habaib maupun non Habaib, dari jalur Wali Songo, semuanya itu harus dites DNA satu persatu. Tapi sekali lagi ini narasinya memakai khususnya Ba'alawi lagi ya. Ya nggak masalah juga. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, yang menangani itu tentu harus orang-orang yang memang pakar soal DNA, bukan pakar-pakaran atau bukan ahli-ahlian seperti yang sudah-sudah. Yang kesembilan, mendorong dan mendukung pemerintah untuk menjadikan sejarah Nusantara menjadi kurikulum wajib di pendidikan dasar dan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ditetapkan di Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 30 November 2024 pukul 21:55 waktu Indonesia Barat. Pimpinan sidang Rakernas 1 Perjuangan Wali Songo Indonesia. Yang terakhir, oke, saya juga setuju-setuju saja soal ini ya. Tapi dengan catatan sejarah Nusantara yang benar. Dan kalau ada tulisan atau pernyataan tentang sejarah Nusantara yang dianggap berbeda dengan yang sudah diketahui, yaitu didiskusikan saja, adu data, adu argumen, sejarah versi mana yang lebih kuat. Bukan teriak-teriak menuduh oknum itu pembelok sejarah, menuduh klan ini, kelompok ini pemalsu sejarah. Jadi selesaikan secara akademis, bukan radikal seperti ini. Bukan radikal seperti yang selama ini kalian melakukan pergerakan yang katanya untuk meluruskan sejarah Nusantara, meluruskan sejarah bangsa Indonesia. Katanya menjunjung tinggi nilai akademis, katanya juga menjunjung tinggi nilai ilmiah. Jadi itulah desakan dan dorongan ya, atau memerintah, tuntutan lah ya, dari hasil Rakernas ke-1 PWI-LS atau kelompok pengingkar nasab Habaib. Semoga secepatnya sampai pada MUI dan pihak pemerintah. Soalnya kasihan juga, daripada mereka ini keliling-keliling Indonesia terus dalam membatalkan nasab orang, membatalkan nasab Habaib yang mungkin sudah menguras biaya dan tenaga, menguras biaya yang cukup besar. Ya, semoga secepatnya sampai pada MUI dan pihak pemerintah. Tapi saya yakin bahwa pihak MUI dan pihak pemerintah itu akan bijak dalam menyikapi soal ini. Dan kalau bisa, secepatnya sampaikan secara langsung kepada pihak MUI dan pemerintah, bukan di medsos. Secara langsung, bukan cuma di medsos. Atau kalau sudah disampaikan secara langsung, mungkin ada dokumentasinya, itu bisa dipublish.